Rakai Pikatan adalah Raja Medang ke-7 yang memerintah sekitar tahun 847 sampai 855. Dalam Prasasti Wanua Tengah III, ia memerintah antara tanggal 6 Maret tahun 847 sampai dengan tanggal 27 April tahun 855. Ia adalah raja setelah Rakai Garung dan sebelum Rakai Kayuwangi. Namanya dikenal dalam Prasasti Wantil, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Wanua Tengah III. Pada Prasasti Munduan tahun 807, diketahui Empu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian pada Prasasti Kayumungan tahun 824, jabatan Rakai Patapan dipegang oleh Empu Palar. Mungkin, saat itu Empu Manuku sudah pindah jabatan, menjadi Rakai di daerah lain. Selanjutnya, menurut Prasasti Gondosuli, Empu Palar telah meninggal sebelum tahun 832. Kiranya, daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Empu Manuku. Pada Prasasti Tulang Air 1, bertahun 850, Empu Manuku bergelar Rakai Patapan. Menurut Prasasti Argapura tahun 863, termuat nama Rakai Pikatan bernama Pumanuko. Itu berarti, Empu Manuku sudah pindah jabatan dari Patapan ke Pikatan, dan menjabat sebagai Kepala Daerah Pikatan. Dalam Prasasti Wanua Tengah III, yang diterbitkan oleh Raja Dyah Balitung, disebutkan nama aslinya, Rakai Pikatan Dyah Saladu. Sementara, hasil identifikasi di atas tentang Empu Manuku, berdasarkan urutan tahun prasasti, dan juga di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi. Kemungkinan, lebih tepat disebut bahwa Empu Manuku berstatus sebagai Raja Daerah Patapan, kemudian pindah jabatan menjadi Raja Daerah Pikatan, pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Sedangkan nama ayah dari Rakai Kayuwangi, sesuai dengan yang disebut dalam Prasasti Wanua Tengah III, yaitu Dyah Saladu. Menurut Prasasti Wantil, Rakai Pikatan membangun ibu kota baru di Desa Mamrati, sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamratipura, sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram. Prasasti Wantil juga menyebutkan, bahwa Rakai Mamrati turun tahta dan menjadi Brahmana, bergelar Rakai Mamrati Sang Jatiningrat, pada tahun 856. Prasasti Wantil juga menyinggung pernikahan Sang Jatiningrat, alias Rakai Pikatan, dengan seorang putri beragama lain. Para sejarawan sepakat, bahwa putri itu ialah Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra, yang beragama Buddha Mahayana, sementara Rakai Pikatan sendiri memeluk agama Hindu Siwa. Pramodawardhani adalah putri Samaratungga, yang namanya tercatat dalam Prasasti Kayumungan, tahun 824. Pramodawardhani bukanlah satu-satunya istri Rakai Pikatan. Berdasarkan Prasasti Telahap, diketahui istri Rakai Pikatan yang lain bernama Rakai Watan Empu Tamer. Selir bernama Rakai Watan Empu Tamer ini, merupakan nenek dari istri Dyah Balitung, yaitu raja yang mengeluarkan Prasasti Mantiasih. Balaputradewa, putra Samaragrawira, adalah raja kerajaan Sriwijaya. Teori populer yang dirintis oleh sejarawan Krom menyebutkan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga, sehingga secara otomatis Balaputradewa adalah saudara Pramodawardhani.
Dalam prasasti Wantil disebutkan, bahwa Sang Jatiningrat, alias Rakai Pikatan, berperang melawan musuh yang membangun pertahanan berupa timbunan batu di atas bukit. Musuh tersebut dikalahkan oleh Dyah Lokapala, putra Jatiningrat. Dalam prasasti itu terdapat istilah Walaputra, yang ditafsirkan sebagai Balaputra Dewa. Akibatnya, muncul teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan tahta sepeninggal Samaratungga, yang berakhir dengan kekalahan Balaputra Dewa. Slamet Muljana menolak anggapan bahwa Samaragrawira identik dengan Samaratungga, karena menurut prasasti Kayumwungan, Samaratungga hanya memiliki seorang anak, bernama Pramodawardhani. Menurutnya, Samaragrawira lebih tepat disebut sebagai ayah dari Samaratungga. Dengan demikian, Balaputra Dewa merupakan paman dari Pramodawardhani. Menurut sejarawan Bucari, di Bukit Ratu Baka tidak dijumpai prasasti atas nama Balaputra Dewa, melainkan atas nama Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Mungkin, tokoh ini yang memberontak terhadap pemerintahan Rakai Pikatan, karena ia juga mengaku sebagai keturunan asli pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya. Sementara itu, istilah Walaputra dalam prasasti Wantil bermakna putra bungsu, jadi, istilah ini bukan nama lain dari Balaputra Dewa, melainkan julukan untuk Dyah Lokapala, yaitu pahlawan yang berhasil mengalahkan Rakai Walaing, musuh ayahnya. Dengan demikian, teori populer bahwa telah terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan melawan iparnya, yaitu Balaputra Dewa, mungkin keliru. Kiranya, Balaputra Dewa meninggalkan Pulau Jawa bukan karena kalah perang, tetapi karena sejak awal ia memang sudah tidak memiliki hak atas tahta kerajaan Medang, mengingat ia bukan putra Samaratungga, melainkan adiknya. Wangsa Sailendra, di bawah pimpinan Dharanindra berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai Kamboja. Sepeninggal Dharanindra, kekuasaannya diwarisi oleh Samaragrawira. Mungkin ia tidak sekuat ayahnya, karena menurut prasasti Pongar, Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Jawa, pada tahun 802. Atas dasar tersebut, sepeninggal Samaragrawira, mungkin kekuasaan Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua, dengan tujuan agar pengawasannya bisa lebih mudah. Kekuasaan atas Pulau Jawa diberikan kepada Samaratungga, sedangkan kekuasaan atas Pulau Sumatera diberikan kepada Balaputra Dewa. Prasasti Wantil disebut juga Prasasti Siwagra, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November tahun 856. Prasasti ini selain menyebut pendirian Istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwagra, yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam prasasti tersebut, Candi Siwa identik dengan salah satu candi utama pada komplek Candi Prambanan. Dengan demikian, bangunan utama pada komplek tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan, sedangkan candi-candi kecil lainnya, mungkin dibangun pada masa raja-raja selanjutnya. Prasasti Wantil juga menyebutkan, bahwa Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati, turun tahta menjadi Brahmana bergelar Sang Jatiningrat, pada tahun 856. Tahta kerajaan Medang kemudian dipegang oleh putra bungsunya, yaitu Dyah Lokapala, alias Rakai Kayuwangi. Penunjukan putra bungsu sebagai Maharaja ini, kiranya berdasarkan atas jasa mengalahkan Rakai Walaing Empu Kumbayoni, sang pemberontak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan,
karena kelak muncul prasasti Munggu Antan, atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi. Nama ini tidak terdapat dalam daftar Raja Prasasti Mantiasih, sehingga dapat diperkirakan, pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi, telah terjadi perpecahan kerajaan. Nama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Dyah Ranu, ditemukan dalam prasasti Plaosan, setelah Rakai Pikatan. Mungkin mereka adalah anak Rakai Pikatan, atau mungkin juga, hubungan antara Dyah Ranu dan Dyah Saladu adalah suami istri.